Masih agak dikuat-kuat ini, nonton dan juga bahas Gojuja. Sudah turunin lagi ekspektasi juga mengaca sama penayangan episode kedua kemarin dan hasilnya ya nggak beda jauh guys. Masih bermasalah di aspek-aspek yang sama. Nih langsung aja simak pembahasan Ana untuk number one Sentai Gojuja episode ketiga. Tono akhirnya dapat pekerjaan baru lagi, tapi langsung dipecat. Jadi siklus dia memang begini terus ya, dapat gawe dipecat, dapat gawe dipecat. Jadi dijelaskan jika ada seseorang yang sudah membuat kontrak dengan Tegasword dan mendapatkan cincin, orang itu akan punya kekuatan khusus. Si Tono ini dapat kemampuan di penciumannya yang jadi tajam banget ya. Ini sesuai sama hewannya yang serigala. Tono sebelumnya mencium banyak bau tak sedap di toko tempat dia kerja tadi. Ya nggak tahu juga ini ya, memang tokonya mungkin nggak ada bau busuk atau gimana, atau memang ya hidung dia jadi sangat-sangat sensitif ya. Makanya di situ orang-orangnya, pelanggan-pelanggannya juga dicium sama dia satu-satu. Jadi mau beli jadi merasa nggak nyaman dan kabur ya. Jadi untuk member lainnya seperti kayak Rikuo aka Goju Leon, kemampuannya itu ada di pendengaran. Si Ryugi aka Goju Tirano di kekuatan fisiknya. Makanya kemarin bisa angkat piano lah, lempar pohon, lempar batu. Jadi ini sisi yang cukup unik. Dimana soal ini nanti berhubungan sama sedikit twist di akhir episode. Guest yang hadir di episode kali ini adalah seorang Perdana Menteri muda bernama Tokonatsu Atami. Dan dia benar-benar populer banget dan banyak sekali pendukungnya. Tokonatsu Atami diperankan sama alumnus Tokusatsu. Tapi bukan dari Sentai, bukan dari Rider, bukan dari Toei lah pokoknya. Jadi diperankan sama Kou Nanase yang sebelumnya itu menjadi Kirisaki aka Ultraman TJR di seri Ultraman Taiga. Yang Ana tangkap setelah ngeliat line up universe Sentai Warrior sejauh ini ya, wah berarti soal cakupan kejutannya di sini bisa lebih luas lagi nih. Kemarin kan Ana sempat bahas panjang lebar ya soal ini ya. Oh nanti Case Rider juga bisa balik tapi jadi Sentai nih, Contoh kayak Mamang Tsukasa mungkin ya tiba-tiba balik dan jadi guest terus juga jadi Gokai Red, anggapnya seperti itu. Nah kirain cakupannya ya Rider sama Sentai dan juga IP-nya Toei aja nih. Tapi ini Case Ultraman aja bisa jadi kejutan guys. Tapi di note ya, bukan berarti ada kerjasama khusus antara Toei dan juga Suburaya. Gak usah berlebihan mikir sampai sana. Ya terserah case-nya aja lah ya. Kan udah banyak juga case yang main di Rider tapi main di Ultraman juga. Jadi sekali lagi tidak usah berlebihan. Jadi kita tunggu aja kejutan-kejutan berikutnya siapa aja dan bisa dieksplor sampai mana. Dia juga kayak punya yel-yel yang agak cringe ya. Namanya itu Happy Sunshine. Dan si Perdana Menteri muda ini juga bisa berubah menjadi Don Momotaro. Kalau emang nih ya, mau bikin Sentai dengan pengguna lain seperti ini nanggung. Mending bener-bener diubah secara personalitinya. Karena udah pasti kan ini juga Sentai Red, dimana kan ya udah pasti personalitinya udah attach banget gitu ke kita ya. Si Don Momotaro si Momoi, si Kuwagata Oja si Gira gitu ya. Nah kayak kemarin tuh, si Taiya kan jadi Susumi kan, jadi Kuwagata Oja. Kan dia nggak gila kayak Gira gitu kan ya. Ngaku-ngaku Raja Iblis gitu. Nah kalau yang ini, aduh ini suara ketawa si Momoi ditiruin mulu jadi agak gimana gitu ya. Ke bagian refreshing sedikit dimana akhirnya Sumino Ichikawa aka Goju Unicorn muncul juga di sini. Ini waifu kita semua lah ya. Dia lagi nongki juga di cafe markasnya Gojuja. Secara visual ya jelas dedek satu ini jadi sarana refreshing. Cuman secara personality Ana tuh belum nangkep banget dia itu kayak gimana guys ya. Dan juga kemampuan cincinnya ini Ana masih penasaran apa. Yang paling terlihat ya dia itu tiba-tiba suka langsung bersikap imut di momen-momen tertentu. Jadi kemunculannya berasa nanggung karena langsung tahu dengan para member Gojuja lainnya. Itu yang pertama. Dan juga menunjukkan sikap kontra dan tetap menganggap pemegang cincin lain itu adalah rival satu sama lain. Tapi tiba-tiba jadi imut juga. Padahal kemunculannya ya menurut Ana tuh bisa dipending dulu sampai episode-episode berikutnya. Jadi itu berasa nanggung gitu. Jadi biar benar-benar dapat highlight sendiri. Sampai dia juga beraksi jadi Goju Unicorn. Di episode ini kan emang nongol gitu ya, tapi nggak berubah sama sekali. Makanya Ana tuh bilang nanggung guys. Jadi singkatnya Ana tuh cuma terhibur secara visual. That's it. Nah, kalau kalian gimana? Di sini juga tercipta monster baru bernama Popula Number One ya. Kalau Jepangnya itu Ninkimono no One. Yang tubuhnya dipakai buat menghasilkan monster ini tuh siapa? Bosnya si Tono. Pas dia dipecat di awal episode. Metodenya sama kayak episode kemarin. Pas si bapak ini tuh lagi sendiri ditanyain kan dengan suara misterius. Mau jadi terkenal? Dijawab iya. Udah deh kesedot dan tubuhnya itu dipakai buat memunculkan bentuk monsternya. Ini terjadinya cepet banget. Jadi kalau mau disinggung lagi nih soal hasrat gelap dari seorang manusianya, yang nggak dapet gitu ya. Siapa tahu aja gitu. Itu tuh cuman gumaman doang guys ya. Semua orang juga kalau ditanya, lu mau kaya nggak? Mayoritas juga pada jawab mau.
Jadi si korbannya ini tuh nggak terlihat bener-bener kayak kegilaan banget gitu sama kekayaan ataupun popularitas gitu. Itulah sisi gelapnya si manusianya. Nah, itu nggak dikorek, nggak digali guys ya. Jadi berasa kayak cuman gumaman doang ya. Nah, tapi si monster ini walau disebut populer, tapi gain popularity-nya itu secara paksa gitu. Dimana ini jadi salah satu kemampuan monsternya. Jadi, orang-orang itu pada dihipnotis semua biar pada ngefans secara paksa. Di sini disinggung lagi juga sosok yang disebut ratu yang ada di markas No One World Buraidan ya. Yang Anda tangkap sih si monster-monster ini tuh beraksi ya buat cari perhatian si ratu ini yang ada patungnya itu ya guys ya. Entah nanti kalau udah dipilih selanjutnya tuh kayak gimana. Jadi soal ratu ini aja ya nggak dijelaskan secara rinci kan ya dari awal. Pokoknya terlihat dia itu kayak sosok tertingginya gitu di Buraidan ya. Lawan yang sepadan sama si monster ini tuh si Rikuo. Dimana dia kan mantan idol ya. Jadi emang udah punya banyak fans-fans yang loyal bernama Rikuonis. Jadi saling adu aja di sini siapa yang paling banyak didukung. Salah satu petinggi No One World yaitu Bukwet juga diperlihatkan mampir ke dunia manusia. Dimana dia secara tidak sengaja juga ngeliat si Rikuo yang bikin konser tiba-tiba dan langsung ngefans sampai tergila-gila. Jadi ini menurut Ana ya, udah ketebaklah arahnya kemana ya. Kalau misalkan memang benar. Jangan-jangan nanti bakalan ada romansnya nih antara Bukwet dan juga si Rikuo. Karena penulisnya Akiko Inoue, Pak. Pasti nge-copy dan ambil influence bapaknya lah soal begini ya. Itu sedikit prediksi aja, guys. Si Tono ya jadi sedikit terkucilkan ya dan diajarin untuk menjadi orang yang terkenal oleh si Perdana Menteri muda tadi. Dikasihlah beberapa tips-tips dan diperlihatkan juga contoh-contohnya. Di beberapa kesempatan gak berhasil. Sampai akhirnya Tono ngebantuin tukang laundry yang gak sengaja jatuh dan pakaian yang udah dicuci dan belum dicuci itu jadi kecampur. Dengan kemampuan dia di penciuman, jadi Tono tuh bisa kayak bantu sortir lah ya. Itu baju-bajunya yang dicuci, yang belum dicuci juga. Nah ini udah dicuci nih. Oh ini yang masih bau kelek nih ya. Si Perdana Menteri muda terkesima melihat si Tono dengan tindakannya yang ini. Tono juga terlihat seneng dapat apresiasi ini. Apa ini tuh salah satu contoh kasus dari maksudnya si Tegasword. Kamu akan menemukan jawabannya selagi berproses menjadi nomor 1. Tiba-tiba dimulai kompetisi siapa paling terkenal antara Rikuo, Tono, dan juga si monster populer tadi. Mau dibikin twist ala-ala lagi kan di sini ya. Si monster itu dikirain dapat voting paling banyak, tapi taunya si Perdana Menteri muda Akashi Tokonatsu yang menang. Padahal pas diliatin partisipannya siapa aja, dia aja nggak ada guys ya. Kadang suka maksa banget gitu bikin twist-twist ringan kayak begini doang ya. Gak cuman itu aja mau diperlihatkan nih. Kalau si Perdana Menteri ini tuh ada rencana terselubung membantu si Tono. Intinya sih ya demi diri dia sendiri dan juga popularitasnya. Jadi pas segelut di akhir episode ini juga sama kayak kemarin. Rame bener, banyak highlightnya ya. Ada pertarungan Goju Wolf dengan si Don Momotaro Universe Warrior. Yang ada lagi perkenalan di ring tinjunya itu guys ya. Dan juga ada announcement-nya. Terus juga monsternya yang berasa nganggur tapi jadi ikut-ikutan. Datang juga si Goju Tyranno ikut berantem lawan Kroco-Kroco pakai Tyranno Hamago-nya. Terus datang juga si Bukwet yang pakai robot besar di mana di kokpitnya udah ditempel sama beberapa foto-foto dan juga kayak fan merch si Rikuo gitu guys ya. Dan dilawannya sama Rikuo yang kali ini memakai Tegasword menjadi Tegasword Blue. Yang seru tuh kayak gini apa gimana guys? Asli kayak rujak semuanya masuk aja ya. Si Bukwet tuh sempet jadi gila ya pas dia ngelihat foto Rikuo-nya tuh kebelah ya. Padahal yang nyerang ya Rikuo sendiri. Langsung kayak ada sunderinya gitu guys ya. Tapi tetap kalah ya di pertarungan ini dia. Ternyata Universe Warrior Sentai lain juga masih bisa pakai Sentai Ring yang lain. Sebagai contoh, Don Momotaro di sini pakai Sentai Ring Jetman dan bisa jadi terbang dengan sayap burungnya. Goju Tyranno berubah jadi Orenja. Nah, ini color chartnya pas menurut Ana sama si armor dadanya ya. Jadi berasa keren aja kayak upgrade-nya buat si Ohred gitu ya. Si monsternya dihabisin dengan combo Tekken yang sama 3 kali berturut-turut ya di 3 episode terakhir nih. Dan si mantan bosnya juga berhasil diselamatkan di sini sama si Tono. Hasil akhirnya tetap Don Momotaro yang menang ya, si Perdana Menteri muda. Tapi sisi manisnya ada satu orang yang ngevote buat Tono, yaitu si bapak yang baru diselamatin tadi, yang mecat si Tono di awal episode. Di akhir episode itu dikuak ya, si Ichikawa Sumino, Gojo Unicorn, ternyata adalah detektif swastanya si Perdana Menteri. Dan ngeluarin lagi tuh muka dan gimmick-gimmick imutnya. Oh ya, di pertarungan tadi, Gojo Eagle juga sempat muncul dan inilah dia sedikit twist di akhir episode. Ternyata usernya adalah seorang bapak-bapak tua bernama Takehara Joji. Berarti bapak ini tuh melakukan kontrak dengan Tegasword dan kemampuan spesial yang dia dapat dari cincinnya itu adalah menjadi lebih muda.
Episode minggu depan akan berfokus ke Gojo Eagle ini ya. Jadi ngelihat monsternya aja ya, menurut Ana sih udah agak ilfeel ya. Monsternya yang tukang party number one katanya. Aduh. Joget-joget dah ya. Episode ini sedikit lebih mending ya dibanding episode kemarin. Tapi ya menurut Ana sih nggak ada peningkatan signifikan ya. Masih aur-auran ya. Aur-aurannya konsisten tuh. Perpindahannya juga super cepat. Konklusinya selalu terasa ngambang dan nggak tepat sasaran. Kayak bingung gitu apa yang mau disampaikan. Terasa lebih mending bukan berarti, wih jadi bagus nih episode ini. Tapi cuman kayak mewajarkan aja gitu. Ya udahlah gitu. Ana cemasnya, Akiko Inoue bikin konklusi buat cerita-cerita ringan aja terasa goyang banget gitu ya. Gimana nanti pas Gojuja udah masuk ke tahap yang lebih serius dan gimana gitu konklusi buat Battle Royale Sentai Ring ini. Terus para Gojuja yang berkompetisi tapi nanti harus dibikin satu tim itu gimana. Jadi keresahannya di sini ya cukup banyak gitu ya. Dan juga ini Sentai mau dibawa kemana arahnya. Kayaknya banyak yang belum nangkep banget gitu maksud Ana di bahasan kemarin. Apalagi pas kasih perbandingannya dengan Don Brothers. Jujur ya, zaman-zaman Ana nonton Don Brothers setiap minggu itu bener-bener enjoy banget. Santai, tanpa tekanan walaupun nyimeng, kerasa fresh juga. Karena memang dari awal dia itu sudah diperkenalkannya sebagai Sentai yang lawak. Tapi terkonsep. Itu dia. Kalau Gojuja ini kan berasa masih mencari jati dirinya dan bingung gitu mau kemana ya. Jadi dengan ingredients yang semuanya udah serba serius, seperti kayak 50 tahun anniversary, sosok Tegasword yang seperti dewa, dan Battle Royale Super Sentai, apalagi pengawalannya kan ada si apa sih namanya Universe Taisen apa yang pokoknya battle robot Super Sentai itu kan serius gitu pembawaannya ya. Nah, apakah beneran nih mau dibikin lawak aja gitu? Jadi sekali lagi bukan nggak boleh menyelipkan unsur-unsur komedi. Tapi ini tuh emang beneran bikin bingung guys ya. Ana udah nonton sesantai mungkin dengan ekspektasi serendah mungkin, tapi tetap aja kesel. Udah mah Toshiki Inoue ketinggalan zaman gitu kalau mau nulis seri-seri Toku sekarang. Karena formulanya juga udah ketinggalan zaman. Ini ada anaknya yang kopas beberapa formula bapaknya, tapi lebih receh. Kalau menurut kalian gimana nih soal episode 3 ini? Komen aja di bawah ya. Mending gue berak sambil ngelamun daripada nonton Gojuja.